Golkar kubu Abu Rizal Bakri menggalang hak angket untuk mempertanyakan keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengakui kepengurusan Agung Laksono. Aksi Ade Komarudin dan Bambang Susatyo menggulirkan hak angket untuk menyelidiki alasan dan latar belakang Menteri Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol terus berlanjut. Pentolan Golkar kubu Abu Rizal Bakri di parlemen ini merangkul kawan seiringnya di Koalisi Merah Putih. Kini sudah 116 anggota DPR dari KMP yang menekan surat pengajuan hak angket. Hanya PAN, anggota KMP, yang tak memberi dukungan secara kelembagaan. Namun, untuk berjalannya pengajuan hak angket tadi harus disetujui DPR dalam rapat paripurna. Sambil menunggu keputusan PT UN dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengenai gugatan kubu Abu Rizal Bakri, hampir dipastikan parlemen bakal gaduh. Ya, hak angket tanda tangannya sudah lebih dari 100. Ya. Pasti keributannya luar biasa di DPR itu nanti habis itu. Iya, menurut saya ini memang musim angket. Musim angket di mana-mana ada angket. Ada Nggak cuma di DPRD. di DPR soal Menkumham, kemudian ada angket Ahok di DPRD DKI. Iya. Kan ini lagi angket. Tapi saya termasuk orang yang meragukan efektivitas angket ini. Walaupun sudah penandatangannya begitu, tapi saya tidak lihat apakah kepentingan besar yang membuat orang kemudian partai-partai lain akan ikutan di situ atau sekedar mereka akan mengorbankan sesuatu demi Golkar. Okay. Tadi kata Kang Agun karena ada KMP, tapi itu kan juga tidak solid sebetulnya. Saya termasuk yang meragukan itu, dan saya menganggap ini gertakan politik. Walaupun iya, kalau kita dengar Ikrar Nusa Bakti misalnya mengatakan, angket mestinya tidak untuk menteri gitu ya. Normal aja. Iya, tetapi bagaimanapun juga kan kalau ini sudah dimajukan, berarti harus ada usaha gitu kan dari kedua pihak gitu kan. Pihaknya Pak Ical dengan meminta dukungan KMP dan juga pihak Pak Agung Laksono. Ya, saya kira kan begini, angket ini mengandung dua hal ya. Satu, kalau kita mau menghitung-hitung persentase orang yang akan mendukung angket, Mbak Nuna tadi bilang 115 sekarang, 115 lebih lah sekitar. Dengan total anggota DPR 500. Walaupun kemudian PAN mengatakan jangan. Artinya masih panjang urusan ini. Itu satu. Kedua, sekali lagi faktor pemerintah tidak bisa diabaikan dalam kisruh politik seperti ini. Apalagi partainya adalah Partai Golkar yang kita tadi sudah bahas berulang-ulang bahwa ini adalah partai yang sangat pragmatis. Gitu. Itu jadi statement poinnya saya kira itu dulu gitu. Nah, kalau lihat dari dua itu, Pak JK juga sudah bekerja. Saya kira upaya-upaya lobby kepada Ibu Megawati juga sudah dilakukan. Pak Ical juga kelihatannya tidak berhasil dengan memanfaatkan jalurnya Luhut Binsar Panjaitan dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa dalam dua hal tadi angket ini tidak akan kemana-mana. Jadi dalam hal jumlah pendukung kalau kita petakan dari partai demi partai, dan kedua juga unsur pemerintah. Saya kok ngelihat bahwa ini cuma urusan beberapa hari atau paling lama beberapa minggu. Paling lama beberapa April kata Pak Irsyad. April selesai. Itu kalau selesai gitu kan. Kalau ada yang tidak puas kemudian banding, lain lagi ya Pak Irsyad ya. Jadi gini, jumlah 115 itu memang ada dua fungsi. Fungsi untuk memenuhi syarat diajukan angket yang minimal 25 itu 25 kan dari dua fraksi begitu ya. Itu sudah terlampaui. Iya. Yang satu lagi adalah jumlah nanti kalau memang voting gitu. Kalau memang voting itu forumnya beda lagi dan usahanya beda lagi. Jadi ini kan baru iya. Karena yang harus dilalui harus ke paripurna dulu sebelum kemana-mana kan. Harus ke paripurna dulu. Gitu. Masih banyak hal yang detik menitnya itu masih cukup. Pak, kalau bilang tidak kemana, mungkin tidak akan kemana-mana, tapi kan harus dihadapi juga. Pasti. Strateginya? Tapi saya dengan Pak Don tadi bilang gertak gitu ya. Ya menurut saya bukan gertak Pak Don, tapi semacam apa ya, ikhtiar, ya, upaya, ya dalam situasi yang mungkin sudah mau ending. Ya saya pikir itu harus kita hormati lah, saya pikir kita hargai sebagai ikhtiar berjuang untuk menggagas sebuah ide angket. Tapi publik kan bisa memahami angket itu untuk Itu betul. apa, interpelasi itu untuk apa iya.
Pak Agun tidak Karena sekedar keputusan menghargai kan, bagaimana menghadapinya? Nah, Itu yang lebih penting. artinya, nah yang lebih penting itu yang saya mengatakan sekali lagi, suara Golkar itu tidak boleh bertentangan dengan suara publik. Saya berjuang sampai hari ini konsisten dengan suara publik. Publik juga sudah bisa menilai dan memilah kok. Hak angket ini sesuatu yang overshoot ya, berlebihan lah saya mengatakan. Masalahnya kan begini, ya lepas apapun kata publik, itu kan masalah sekarang ada di anggota Golkar yang ada di Dewan. Jadi kalau ditanya ikhtiar, kembali saya mengatakan, Sekarang benar ikhtiar ya. Ya. kami tidak ingin menekan, kami tidak ingin mengancam. Tapi Yang tidak sudah mungkin membiarkan menandatangani- saja, begitu Oh, kan? pasti. Oh, iya. Karena kami yakin mereka ini kader-kader orang-orang terpilih, dan Golkar itu sudah terbiasa kalau sudah ikut yang sah, dia ikut. Kami yakin sekali dengan itu. Mereka adalah kader Golkar. Bang Don. Ya, bahasa Strategi yang seperti sudah terdengar dari Pak Agung Laksono sama seperti Kang Agun dan kawan-kawan kan. Mereka merangkum semua orang. Kelihatannya mereka berusaha untuk the winner tidak takes all lah. Kira-kira gitulah. Jadi kemudian ya cuma saya berusaha untuk berpikir berbeda, Kang Agun. Ya. Untuk tidak menganggap remeh juga cerita angket ini gitu. Ya. Karena semula juga Agung Laksono dan kawan-kawan itu dianggap remeh oleh kelompok ARB dan kawan-kawan. Awalnya. Tidak pernah kita berpikir bahwa akan terjadi seperti sekarang. Dianggap tidak punya cukup modal. Tidak punya ya. cukup modal, ya entah modal gizi dalam tanda kutip, entah modal. Ya, itu yang saya ikuti sejak awal. Dukungan dari sisi apapun. Lalu kemudian tiba-tiba jadi seperti ini. Ya. Dan investigasi Tempo memperlihatkan memang ada kekuatan di belakang itu, bukan? Ya. Yang ingin saya katakan dalam angket, walaupun saya termasuk orang yang bisa menduga ini juga cuma sebentar begitu, tapi juga agak susah untuk dianggap Sebentar. angin lalu saja Ya, gitu. sebentar tapi gaduhnya masih luar biasa di DPR. Saya mau melihat satu hal yang lain. Saya ngelihat bahwa diskusi, perdebatan, kisruh ini akan segera berakhir. Itu posisinya dulu ya. Jadi menurut saya diskusinya kemudian yang harus kita kembangkan adalah kerepotan apa yang kelak akan dihadapi oleh seorang Agung Laksono. Satu, ketika dia mendukung pemerintah dia akan punya posisi tawar. Dengan demikian dia juga akan merumuskan permintaan apa yang layak ditawarkan kepada pemerintahan Jokowi dan JK untuk menukar dengan dukungan itu. Itu satu. Jadi ada diskusi nanti di situ. Lalu kemudian di sisi yang lain ada anggota-anggota yang siap pindah kapal. Ini kan juga harus diakomodasi. Itu juga harus difikirkan oleh timnya Pak Agung dan Pak. Ini juga akan jadi komplikasi sendiri saya kira setelah urusan ini selesai. Iya, apalagi sekarang memang sudah ada yang pindah kapal, begitu ya, Pak Agung, Pak Irsad? Apakah sesuai sudah dengan dideteksi diberitakan yang oleh pindah media, kapal? memang seperti itu. Cuma saya juga ingin mengatakan bahwa jangan sampai keadaan yang sementara ini melupakan hakikat bahwa kita harus kembali menjadi satu. Kembali dengan harapan, kalau dari posisi kami, setidak-tidaknya tahun 2016. Oke. Kalau Sudah hitung-hitungan ada. Pak Irsad sekarang, mohon maaf, berapa yang kemudian sudah pindah kapal sekarang? Saya tidak tahu ya, cuma yang saya tahu juga dipublikasikan di media, ya Pak Mahyudin yang itu. Pak Irsad akan Dan pindah lain. kapal nggak ya kira-kira? Wallahu a'lam. Soalnya kan sebetulnya bukan pindah kapal, kapalnya cuma satu. Kapalnya cuma satu, betul Pak. Cuma Hanya pindah. geladak di mana, kamar di mana. Pindah dek berapa gitu. Itu aja. Dari sisi kiri ke sisi kanan, dari sisi kanan ke Ah, tengah, itu begitu aja. ya? Oh iya, Pak Agung. Ada masalah. Ya, sama dengan Pak Irsad. Saya mengatakan bahwa kita ini sudah teruji, sudah terlatih lah. Ya harus bersatu kembali. Tapi satu hal yang mesti dipahami oleh semua kader Partai Golkar tanpa melihat kubu dimanapun. Sebagai kader Golkar kita juga harus mempertimbangkan ada eskalasi tugas-tugas nasional harus dijalankan di pusat maupun di daerah maupun pilkada. Nah, kami menjalankan ini karena pemerintah harus memberikan satu kepastian hukum. Oke. Siapa yang memberikan otoritas untuk ke KPU? Nah, ya kita ketemu kembali Pak Irsad 2016 gitu kan. Ya, kita jeda dulu, kita akan bahas nanti ke depannya bagaimana, hitung-hitungannya bagaimana Partai Golkar sesudah ini. Kami akan kembali saat lagi.